Sesuai namanya, Lenovo Legion Slim 7i itu tipis dan ringan, tapi tetap punya performa yang terbilang ganas. Buat kalian yang belum tahu, gue sebelumnya udah pernah nge-review Legion 7i atau versi beratnya dari Legion Slim 7i yang bisa kalian tonton dengan klik di kanan atas ini. Yang jadi pertanyaannya sekarang, laptop ini semakin tipis tapi apakah semakin gahar performanya? Dan ada gak sih fitur di laptop yang disunat biar ngebikin laptop makin ringan? Dengan Irgi di sini, inilah review Lenovo Legion Slim 7i. Legion Slim 7i menjadi laptop tertipis dari Lenovo saat ini. Spesifikasi yang gue terima itu Intel Core i7 10870H 2,2 GHz, RTX 2060 Max-Q 6GB GDDR6, RAM 32GB DDR4 2933 MHz, dan penyimpanan SSD M.2 sebesar 1TB. Konektivitasnya udah pakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.0. Material bodi laptop dari aluminium dengan balutan warna slate grey membuatnya terkesan premium. Tampilannya juga mirip sama Legion 7i yang low profile atau gak terkesan gaming banget. Di bagian bodi belakang layarnya juga ada logo Legion yang bisa nyala. Ukuran laptopnya punya panjang 35,6 cm, lebar 25 cm, dan ketebalan sekitar 1,79 cm. Selain tipis, bobotnya juga enteng banget, cuma 1,86 kg doang. Lebih ringan 400 gram dari Legion 7i yang biasa. Layar laptop punya bezel yang cukup tipis yang bagian tengahnya ada webcam dengan fitur TrueBlock Privacy Shutter. Sederhananya, fitur ini berfungsi untuk menjaga privasi kita dengan disediakan slider yang bisa ditarik dari kanan ke kiri biar langsung ngeblokir pandangan si webcam. Resolusi webcam sendiri itu ada di 720p 30fps dengan hasil perekaman berikut ini. Ya, dengan Irgi di sini dan kali ini gue lagi nyobain perekaman webcam dari Legion Slim 7i yang di resolusi 720p perekaman 30 fps. Dan inilah perekaman dari suaranya juga dari mikrofonnya yang udah gue atur presetnya biar suara gue doang gitu yang masuk. Cek 1 2 3 ya seperti inilah kurang lebih. Kalau buat webcam buat online meeting sih masih bagus. Ini walaupun agak kurang ini ya kurang berwarna aja gitu. Tapi oke lah. Terus juga rekamannya halus, nggak ada patah-patah. Lumayan. Selain webcam, security tambahan juga ada di power button dengan fingerprint reader. Jadi kita bisa ngebuka laptop pakai fingerprint di power button layaknya smartphone zaman now. Layar laptop punya engsel yang gampang buat didorong dan cukup fleksibel karena bisa kita tidurin 180 derajat. Ukuran layar sendiri 15,6 inch dengan resolusi Full HD, tipe panel IPS, 300 nits, refresh rate yang sudah esports ready karena sudah 144Hz, dan cocok untuk pekerjaan content creation seperti editing video atau gambar karena color gamutnya sudah 100% Adobe sRGB yang juga sudah Dolby Vision. Waktu respons display secara go to go ialah 5 mDetik dan bisa dinaikin sampai 3 mDetik kalau fitur overdrive yang ada di Lenovo Vantage itu aktif. Lanjut ke bagian keyboard. Keyboard bernama TrueStrike Gaming Keyboard ini berdesain switch soft landing dengan 1,3 mm key travel. Keyboardnya juga 100% anti-ghosting, punya tombol arrow yang gak kepotong, dan sudah terlapisi high abrasion aluminium stamping demi mengurangi keausan di sandaran tangan. Selain itu, trackpadnya yang letaknya di bagian bawah space juga punya ukuran yang besar. Secara feel pengetikan menurut gue sih kerasa enteng dan terkesan silent. Rasa snappy inputnya itu benar-benar ningkatin pengalaman key travelnya. Keyboard ini juga mengusung backlight RGB yang didukung oleh Corsair iQ. Kita bisa mengganti RGB-nya dengan tombol kombinasi FN plus space atau diotak-atik lagi lewat software Corsair iQ. Menyoal audio speaker Legion Slim 7i ada di bagian bawah yang agak ke depan. Speakernya ini pakai 2x2W Dolby Atmos speaker system for gaming with chamber. Karena juga terdapat software Dolby Atmos untuk gaming biar kita bisa ngatur profil suara yang keluar dengan preset yang sudah disediakan. Contohnya kalau kita mau main game, tinggal ubah profil ke game, dan atau pas mau dengerin musik, tinggal ganti aja ke preset musik. Selain software Dolby Atmos, Lenovo Legion Slim 7i juga punya software ala Lenovo bernama Lenovo Vantage. Pengaturan softwarenya sih ya agak beda jauh dari Legion 7i yang biasa. Di software ada pengaturan buat network boost, auto close, hybrid mode, hingga touchpad lock. Terus ada pengaturan buat audio, mikrofon, display, dan kamera yang gampang banget buat diatur sana sini lewat Lenovo Vantage.
Mungkin sebagai bentuk usaha biar laptop ini semakin ringan dan tipis, alhasil ada yang harus dikorbankan. Dan yang jadi tumbalnya itu ialah port konektivitas. Gak kayak Legion 7i yang biasa, port di Legion Slim 7i terbilang lebih sedikit. Di bagian kirinya ada port 3,5mm audio combo jack dan SD card reader. Kemudian di bagian kanannya ada dua port untuk Thunderbolt 3. Dan terakhir di bagian belakang cuma ada port untuk power dan 2 kali USB 3.2 Gen 2 Type A. Lebih sedikit dari Legion 7i yang punya Ethernet, Kensington lock, sampai port buat HDMI 2.0. Dengan spesifikasi i7 10870H dan RTX 2060 VRAM 6GB, gue nyoba laptop ini buat main game-game esports papan atas seperti Apex Legends. Tapi sebelum gaming, gue nyobain pengujian performa dengan 3D Mark, Cinebench R20 dan Cinebench R50. Hasil pengetesan 3D Mark itu TimeSpy dengan skor 6368, TimeSpy Extreme dengan skor 2976, Fire Strike Extreme dengan skor 7252, dan Fire Strike dengan skor 14454. Kemudian Cinebench R20 mendapatkan skor 3922 dan 478 di single core. Sedangkan Cinebench R15 mendapatkan skor 1740 dan 200 di single core-nya. Terus juga nyobain laptop buat rendering pakai Blender 3D dan Adobe Premiere Pro. Hasilnya, rendering video 4K di 30 fps berdurasi sekitar 5 menit yang udah gue edit pakai filter lewat Adobe Premiere Pro 2020 mendapatkan waktu sekitar 3 menit doang. Rendering scene BMW di Blender 3D membutuhkan waktu 4 menit dan 10 detik. Lanjut ke pengujian game. Apex Legends di 1080p high quality rata-ratanya dapat 120 sampai 130 fps. Maksimalnya sih bisa mencapai 140 fps ke atas. Dengan minimum 79 fps kalau ada scene berat kayak skill Ultimate Gibraltar. Terus CSGO di 1080p high quality dapat 230 sampai 240 fps buat rata-ratanya. Maksimalnya bisa sampai 350 fps dengan minimum 170 fps. Terakhir gue nyobain mod Endblade Bannerlord 2 yang saat video review ini tayang masih dalam tahap early access. MNB Bannerlord 2 di pengaturan 1080p high quality mendapatkan rata-rata 90-110 fps dengan minimum 60 fps pas lagi keadaan clash dengan ratusan prajurit. Lanjut ke pengujian suhu, sama kayak kakaknya, Legion Slim 7i juga punya teknologi fan pendingin bernama Cold Front 2.0. Pengaturan kecepatan fan bisa kita atur melalui Q control yang terdapat 3 mode. Mode pertama itu quiet yang bakal membuat tegangan CPU lebih rendah, kecepatan kipas lebih rendah, dan daya tahan baterai lebih baik. Terus mode kedua itu balance yang bakal ngeharain pengaturan laptop secara otomatis buat pemakaian sehari-hari. Kalau main game pakai pengaturan ini bakal ke-lock di 30 fps. Terus mode terakhir itu ada mode performance yang bakal ngebuat tegangan CPU tinggi dan nambahin kecepatan kipas biar performa laptop bisa lebih maksimal. Pas gue ubah ke mode performance buat gaming sampai pengujian performa, suhu CPU dan GPU itu langsung tinggi. Menurut HW Monitor, tercatat suhu maksimal CPU berada di kisaran 94 sampai 98 derajat Celcius dan kembali normal di angka 60 sampai 65 derajat Celcius. Sedangkan suhu GPU tertingginya itu ada di angka 73 derajat Celcius dengan suhu normal sekitar 60 sampai 61 derajat Celcius. Fan-nya bakal langsung kedengeran bunyinya pas masuk ke mode performance yang menandakan teknologi Cold Front-nya sedang bekerja biar suhu laptop gak terlalu tinggi. Kalau soal letak panas yang bisa gue rasain itu lebih condong di bagian atas tombol function. Kalau di bagian keyboard secara keseluruhan cenderung lebih dingin. Lanjut ke pengujian daya baterai. Baterai Legion Slim 7i memakai 71 Wh yang punya fitur charging cepat atau rapid charge. Sebelum ke charging, mari kita bahas terlebih dahulu pemakaiannya. Buat gaming kayak CSGO dengan pengaturan brightness 100%, volume 100%, RGB on bisa sampai kurang lebih 1 jam 40 menit lamanya. Terus buat putar video klip lagu lewat YouTube itu sekitar 2 jam dan 30 menit untuk pengaturan yang sama. Klaim Lenovo pas kita pakai fitur rapid charge itu bisa ngisi daya sampai 50% dengan waktu 30 menit aja. Lantas gue coba membuktikannya dong. Hasil dari log pengisian daya baterai pas pengisian dari 5% di pukul 12.50 sampai pukul 13.20 itu sudah 55%. Kemudian barulah mencapai full atau 100% di pukul 14.18. Jadi untuk mencapai pengisian penuh membutuhkan waktu sekitar 88 menit. Dan memang sesuai klaim Lenovo, rapid charge benar-benar bisa mengisi daya baterai dengan cepat. Yang bisa gue simpulin buat Lenovo Legion Slim 7i, laptop ini bakal cocok buat kalian para pekerja nomaden yang membutuhkan laptop ringan dan performa gahar tapi tetap portable.
Meskipun kecil, ringan, dan tipis dibandingkan Legion 7i biasa, tetapi performa dan spesifikasi serta fitur yang Legion Slim 7i juga tidak beda jauh dari Legion 7i. Paling bedanya itu cuma di jumlah port yang lebih sedikit dibandingkan Legion 7i. Tetapi fitur lain kayak rapid charge, webcam privacy, sampai true strike keyboard yang ada di Legion 7i juga ada di Legion Slim 7i. Secara spesifikasi display juga hampir setara dengan Legion 7i, walau ada yang disunat sedikit. Bagi yang tertarik, Lenovo Legion Slim 7i yang saat ini gua review dibanderol dengan harga 28 juta kembali 1000. Ada bonus juga buat kalian yang beli laptop ini seperti Microsoft Office Home dan Student 2019 senilai 1,8 juta kembali 1000, Legion M500 RGB Gaming Mouse, Legion H300 Gaming Headset, Legion Recon Backpack, dan Steam Wallet hingga 4 juta yang bisa diklaim lewat website lenovopromo.com. Selain bonus tadi, ada pelayanan seperti accidental damage protection dan premium care selama 2 tahun. Jadi laptop ini bakal dapat proteksi dari berbagai kerusakan seperti ketukan kopi, terjatuh dari meja, malfungsi keyboard, dan LCD retak. Itu aja buat review kali ini. Gue Irgi dan gue pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.